Tes 1, 2, 3. Video berikut merupakan recorded lecture atau rekaman perkuliahan untuk kelas jaringan komputer di program studi Teknik Informatika. Video ini tidak termasuk dalam video pembelajaran berseri yang dihasilkan oleh channel YouTube Indonesia Belajar. Di sini saya menggunakan channel Indonesia Belajar sebagai media untuk mendistribusikan video ini ke mahasiswa didik di kelas saya. Ini dilakukan sebagai respon terhadap pengurangan aktivitas belajar mengajar secara fisik di lingkungan kampus. Semoga recorded lecture ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menggantikan sesi perkuliahan konvensional. Dalam perkuliahan kita kali ini, kita akan mensimulasikan konfigurasi jaringan sederhana untuk IoT. Ya, jadi kita akan mensimulasikan jaringan IoT atau Internet of Things di sini. Dan kita akan memanfaatkan Cisco Packet Tracer. Nah, lebih spesifiknya, dari sesi perkuliahan kali ini, kita akan membandingkan dua buah perangkat nih. Ya, perangkat yang pertama itu namanya adalah registration server, dan perangkat yang kedua namanya adalah home gateway. Apa peranan keduanya dan bagaimana perbedaannya, kita akan ulas bareng-bareng di sini. Nah, di sini pertama-tama kita akan coba panggil dulu atau kita akan aktifkan dulu Cisco Packet Tracer kita. Ya, saya aktifkan di Ubuntu Mate saya di sini. Saya minimize dulu. Oke. Nah, ini adalah Cisco Packet Tracer-nya. Nah, di sini cukup menarik sekali karena Cisco Packet Tracer mulai dari versi 7.2 kalau tidak salah itu sudah mulai mendukung simulasi untuk IoT atau Internet of Things. Dan kita tahu bahwa saat ini IoT sedang menjadi topik yang sangat hangat sekali dibahas dan dibicarakan karena memang diklaim sebagai salah satu pilar dari industri 4.0 atau industri 4.0. Nah, di sini saya coba simulasikan sedikit topik terkait dengan IoT. Ya. Nah, di sini pertama-tama kita akan pilih dulu bagian yang end devices, lalu kita akan pilih yang home. Nah, di sini terdapat banyak sekali beberapa home appliances yang smart atau smart home appliances. Di sini kita akan coba simulasikan dua perangkat saja, yaitu light ya atau smart light di sini atau lampu pintar dan motion detector ya atau pendeteksi gerakan. Nah, idenya adalah kita akan mengaktifkan lampu sewaktu motion detector-nya mendeteksi adanya pergerakan. Ya, nah bagaimana melakukannya? Kita akan simak bareng-bareng di sini. Pertama-tama kita ubah dulu ya namanya di sini. Nama perangkat lampunya kita ubah saja menjadi lampuku. Lalu perangkat pendeteksi geraknya kita ubah namanya menjadi motionku. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan membutuhkan sebuah registration server. Nah, kita pilih saja yang end devices, pilih end devices di sini, lalu kita pilih server. Nah, di sini kita menggunakan server biasa sebenarnya. Oke. Lalu berikutnya kita akan hubungkan ketiga perangkat ini dengan sebuah switch ya. Jadi kita pilih network devices, lalu kita pilih switches. Di sini kita akan pilih PT switch ya atau packet tracer switch. Nah, ini adalah switch yang paling basic. Selanjutnya kita akan hubungkan ketiga perangkat kita ke switch dengan menggunakan kabel Copper straight through. Nah, ini dia. Oke, lampu Q-nya dihubungkan ke switch dulu. Lalu berikutnya motion detector-nya juga kita hubungkan ke switch. Dan terakhir servernya kita akan hubungkan ke switch kita. Oke, kita coba rapikan sedikit ya di sini. Oke, seperti ini. Tahapan berikutnya adalah kita akan beri IP address untuk ketiga perangkat ini. Kita set dulu IP address untuk servernya. Kita pilih desktop, lalu kita pilih IP configurations. Kita set saja di sini, semisal IP-nya adalah 192.168.1.1. Subnet mask-nya menggunakan subnet mask standar /24 ya, atau 255.255.255.0 di sini. Ini adalah standar untuk kelas C. Selanjutnya kita akan konfigurasi IP address untuk lampuku ya. Kita pilih lampuku di sini. Lalu kita pilih yang bagian interface, ada fast Ethernet 0. Nah, di sini kita set saja IP address-nya, yaitu 192.168.1.2. Lalu untuk subnet mask-nya kita menggunakan yang default /24, yaitu 255.255.255.0 juga. Kita close di sini. Lalu berikutnya untuk motion detector, kita akan set IP address-nya di sini. Pilih bagian config, lalu interface fast Ethernet kita pilih. Kita set IP-nya adalah 192.168.1.3. Untuk subnet mask-nya kita juga menggunakan yang default, yaitu 255.255.255.0 di sini. Oke, nah ketiga perangkat ini sudah
kita konfigurasi IP address-nya. Langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah kita coba aktifkan layanan dari server kita, yaitu layanan sebagai registration server. Nah, caranya seperti apa? Kita pilih dulu di bagian services. Lalu di bagian services kita pilih IoT di sini, ya, atau Internet of Things. Nah, di sini ada pilihan registration server. Yang perlu kita lakukan di sini adalah kita cukup aktifkan saja registration servernya. Lalu setelah itu kita menuju ke desktop, ya, dan kita lakukan konfigurasi sederhana dengan menggunakan web browser di sini. Nah, pada web browsernya kita tinggal sertakan saja alamat IP dari si server ini, ya. Dalam hal ini alamat IP-nya adalah 192.168.1.1. Lalu kita tekan enter, ya. Nah, di sini kita langsung dihadapkan pada halaman login untuk registration server kita. Nah, hanya saja kita kan belum memiliki account ya di sini. Oleh karenanya, pertama-tama kita perlu untuk melakukan sign up dulu atau mendaftarkan account atau akun untuk registration server milik kita ini. Caranya tinggal klik aja di sini, ya. Lalu kita tinggal daftarkan saja username dan password yang kita inginkan. Semisal untuk username di sini kami menggunakan username belajar IDN. Lalu passwordnya kita beri saja admin. Oke, kalau sudah kita tinggal tekan saja tombol create di sini. Oke, sudah selesai. Ya, di sini berarti kita baru saja membuat sebuah account untuk registration server milik kita. Kalau sudah, kita close dulu aja. Nah, langkah berikutnya kita akan coba untuk menghubungkan kedua perangkat cerdas kita ini atau perangkat pintar ini ke registration server milik kita. Oke, caranya kita tinggal pilih saja di sini, ya. Misalkan di sini saya pilih lampuku dulu. Oke, langkah berikutnya adalah di bagian config kita akan scroll down dulu, ya. Nah, di sini ada IoT server. Nah, IoT server ini kita pilih saja pilihan yang remote server. Ya, nah selain remote server di sini juga ada home gateway, guys. Tetapi kita akan mempelajari home gateway nanti, ya. Kita pelajari dulu yang menggunakan registration server. Di sini server address-nya kita sertakan saja 192.168.1.1, ya. Lalu username-nya kita gunakan username yang baru saja kita buat tadi. Untuk kasus saya di sini username-nya adalah belajar IDN. Lalu berikutnya kita diminta password, ya. Nah, di sini saya akan coba demokan dulu proses login yang gagal, ya. Saya coba berikan password yang asal dulu saja, ya. Lalu kita coba klik connect. Oke. Mencoba untuk connecting di sini. Nah, gagal, ya. Kalau gagal, tombolnya kembali berubah menjadi tombol connect di sini. Oke, lalu berikutnya saya coba sertakan password yang benar, yaitu admin di sini. Lalu saya coba klik connect. Nah, kalau proses loginnya berhasil, maka tombol connect-nya ini akan berubah menjadi tombol refresh. Bisa dipahami ya? Nah, ini adalah indikasi bahwa perangkat ini sudah bisa terhubung dengan registration server kita. Selanjutnya kita close dulu di sini, ya. Kita rapikan dulu posisinya. Oke, berikutnya kita akan coba untuk hubungkan motion detector-nya ke registration server kita. Caranya juga sama ya, kita pilih dulu motion detector-nya, lalu pilih bagian config. Kita scroll ke bawah, lalu kita pilih remote server. Untuk remote servernya, kita sertakan alamat IP 192.168.1.1, ya, karena ini adalah alamat IP dari registration server kita. Lalu kita juga inputkan username dan password untuk akses ke registration server kita. Belajar IDN, di sini untuk kasus saya, passwordnya adalah admin. Lalu saya coba hubungkan dengan menekan tombol connect. Ya, berhasil ya di sini. Oke, kalau sudah, berarti di titik ini, kedua perangkat ini sudah terhubung ke registration server. Langkah berikutnya adalah kita bisa mengendalikan kedua perangkat ini dari registration server kita. Ya, caranya adalah kita menuju ke registration server dulu. Oke, lalu kita akses lagi registration servernya lewat web browser. Ya, di sini alamat IP-nya adalah 192.168.1.1. Ya, oke, di sini kita coba login ya, belajar IDN. Lalu passwordnya adalah admin. Oke, nah bisa kelihatan di sini ya guys. Ya, ada lampuku, ada motionku. Ya, dan keduanya sudah terhubung ke registration server kita. Kita bisa lihat di sini ya untuk lampuku. Ya, kalau kita mau menyalakan lampunya, kita tinggal tekan saja on. Untuk mematikan kembali, kita tekan off. Ya, untuk dim itu berarti setengah kekuatan ya. Kita bisa pilih dim di sini. Kita matikan dulu ya. Lalu di sini juga kita bisa melihat motionku ya sebagai motion detector ya, dan kondisinya adalah on atau sedang standby.
Nah, pada dasarnya registration server ini berfungsi sebagai pusat kendali atau control center untuk setiap perangkat cerdas dan perangkat IoT yang ada di dalam jaringan kita, ya. Nah, hal-hal apa saja sih yang bisa kita lakukan dengan menggunakan registration server ini? Ya, salah satunya adalah kita bisa memprogram perangkat-perangkat cerdas kita di sini. Nah, cara memprogram yang paling sederhana adalah dengan menggunakan condition. Oke, tetapi kita juga bisa melakukan programming dengan menggunakan editor. Nah, kalau kita pilih pilihan editor, berarti di sini kita akan membuatkan sebuah script sederhana, ya. Nah, scriptnya ini nanti bisa dua bahasa, bisa JavaScript, bisa juga Python nantinya, ya. Tapi untuk sesi kita kali ini, saya tidak akan mendemokan untuk konfigurasi dengan script, tapi kita akan coba lakukan konfigurasi dengan condition yang sederhana saja. Pertama-tama di sini kita akan add dulu, ya. Lalu kita, misalkan saja kita buat sebuah aturan untuk menyalakan lampu di sini. Ya, misalkan nama aturannya adalah lampuku on. Ya. Nah, yang kita mau adalah setiap kali ada pergerakan, lampunya akan menyala. Oke. Maka caranya di sini adalah kita pilih saja di bagian yang if-nya. Ya. Lalu kita pilih motion-ku. Ya, berarti syaratnya adalah di motion-ku-nya. Ya. Lalu di motion-ku di sini adalah on. Kalau status on-nya true, ya, then, ya, maka apa yang kita lakukan? Kita mau lampu kunya memberi aksi. Ya, aksinya adalah statusnya berubah menjadi on di sini. Seperti itu. Oke. Lalu kalau sudah, kita bisa geser dulu window-nya, ya. Nanti di sini ada tombol OK. Kita pilih OK saja di sini. Nah, ini adalah kondisi yang pertama, ya. Nah, bagaimana cara mensimulasikannya? Sederhana saja. Ya, pertama-tama kita perlu menekan tombol Alt dulu nih. Ya, tombol Alt ditekan, lalu kita lewatkan pointer mouse kita ke motion detector-nya. Nah, bisa kelihatan di sini ya. Begitu kita lewatkan kan, lalu ada indikator bahwa motion detector-nya langsung aktif di sini. Ya, dan begitu diaktif, lampunya langsung menyala. Tetapi di sini kita mau menambahkan aturan baru nih. Kalau sudah tidak lagi terdeteksi adanya gerakan atau pergerakan, maka lampunya juga mau kita ubah statusnya menjadi off atau mati. Nah, caranya ya sederhana saja, ya. Di sini kita bisa coba tambahkan aturannya, di mana aturannya adalah lampuku off misalkan. Lalu di bagian if atau pengecekan kondisi, ya, kita pilih motionku, ya, di mana on statusnya berubah menjadi false, ya. Ketika on-nya berubah menjadi false, maka lampuku statusnya juga kita off-kan di sini. Oke, kalau sudah, kita coba pilih yang OK di sini. Dan di sini kita punya dua aturan, ya, atau punya dua rules. Oke, selanjutnya kita akan coba simulasikan nih, guys. Saya tekan tombol Alt dulu, lalu saya lewatkan ke motion detector, ya, di mana motion detectornya jadi aktif. Lalu setelah tidak ada pergerakan beberapa saat, ya, kita tunggu, motion detectornya juga padam. Dan ketika motion detectornya padam dan tidak mendeteksi adanya pergerakan, maka lampuku juga menjadi padam statusnya. Nah, seperti itu guys, lebih kurang. Bisa dipahami ya. Nah, ini adalah sebagian dari contoh saja, karena di dalam paket reset sendiri, tersedia banyak sekali beberapa perangkat lain yang bisa kita mainkan di sini. Dan bagi kalian yang tertarik, kalian bisa melakukan eksplorasi secara mandiri. Nah, ini adalah terkait dengan registration server. Jadi, saya tekankan sekali lagi di sini, registration server ini berperan sebagai control center, ya, atau pengendali utama dari setiap perangkat IoT yang berada dalam jaringan IoT yang kita manage di sini. Ya, cukup sederhana sekali. Nah, selain registration server, perangkat kedua yang bisa kita gunakan sebagai control center adalah home gateway. Nah, di sini kita akan coba home gateway untuk kasus kedua. Pertama-tama kita pilih yang network devices, lalu kita pilih yang wireless devices di sini. Selanjutnya kita bisa pilih home gateway. Ya, ini dia home gateway. Nah, home gateway ini bentuknya seperti wireless router ataupun wireless access point, hanya saja memiliki kemampuan tambahan, yaitu kemampuan untuk memanage atau sebagai control center dari setiap perangkat IoT. Oke, nah berikutnya, karena kita sudah punya home gateway, kita bisa potong saja kabel penghubung yang menghubungkan kedua perangkat cerdas kita ini. Ya, di sini saya coba delete kabelnya, saya coba delete juga kabelnya. Oke, nah berikutnya, kita geser dulu ya, ini. Registration servernya tidak akan kita pakai dulu, kita akan gunakan si home gateway. Nah, seperti ini. Oke. Komunikasi antara home gateway dengan perangkat cerdas ini dilakukan secara wireless atau nirkabel.
Nah, cara konfigurasinya seperti apa? Ya, pertama-tama kita pilih dulu home gateway-nya. Nah, di bagian home gateway ini, kita pilih bagian config. Ya. Di bagian config ini, di sini kan ada wireless ya. Kita klik dulu bagian wireless-nya. Dan di sini ada konfigurasi untuk SSID. Default SSID-nya adalah home gateway. Ya, ini adalah SSID-nya. Dan di sini kita juga bisa kalau mau ya, untuk mengkonfigurasi authentication-nya, kita bisa pakai WEP atau WPA. Tetapi untuk kasus kita kali ini, kita coba sederhanakan saja, di mana proses join SSID-nya tidak menyertakan authentication sama sekali. Oke. Nah, di sini yang perlu ditekankan adalah SSID-nya adalah home gateway. Di sini saya copy saja ya, home gateway-nya. Oke. Kalau sudah, di-close dulu. Nah, langkah berikutnya adalah kita coba hubungkan kedua perangkat pintar kita ini ke home gateway ya secara wireless. Caranya cukup mudah. Pertama-tama kita pilih yang lampuku dulu. Oke, lalu kita pilih di bagian config ya. Kita bisa lihat di sini interface jaringannya hanya satu, yaitu fast Ethernet. Artinya hanya bisa terhubung secara kabel. Nah, agar perangkat lampuku ini bisa terhubung secara nirkabel atau secara wireless dengan home gateway, maka kita pilih bagian advanced di sini. Nah, setelah kita pilih bagian advanced, di sini muncul tab baru yaitu IO config. Kita pilih IO config-nya di sini. Dan di sini kita bisa ubah network adapternya. Network adapternya kita ubah saja menjadi PT IoT NM yang 1W ya. Ini berarti yang wireless. Oke, kalau sudah, kita bisa kembali ke bagian config di sini. Nah, di sini interface-nya sudah berubah ya guys, menjadi wireless. Nah, pada interface wireless ini kita pilih saja. Lalu langkah berikutnya adalah untuk SSID-nya kita samakan dengan SSID tujuan ya. Dalam hal ini adalah home gateway. Lalu selanjutnya, untuk IP address, kita nggak perlu mengkonfigurasi IP address di sini. Kenapa? Karena di home gateway sudah tersedia built-in DHCP server. Ya, artinya di sini kita bisa lihat ya, kita pilih DHCP, dan secara otomatis sudah diberikan IP address. IP address-nya di sini kebetulan adalah 192.168.20.100. Ya. Oke, kalau sudah kita close, ya, kita akan lakukan hal yang sama dengan motion detector. Nah, bisa kita lihat di sini guys. Di sini juga ada lambang atau indikator yang mengindikasikan bahwa lampuku sudah terhubung secara wireless dengan home gateway kita. Oke. Selanjutnya untuk motion detector juga sama, kita pilih motion detector dulu, lalu kita pilih bagian config ya. Nah, di sini untuk interface jaringannya hanya satu, yaitu fast Ethernet. Ya, kita ubah dulu, kita pilih bagian advanced, lalu kita pilih bagian IO config. Untuk network adapternya kita ubah di sini ya menjadi PT IoT NM yang 1W ya, atau untuk wireless. Lalu selanjutnya kita kembali ke bagian config ya. Di sini sudah menjadi wireless, kita pilih wireless dan pastikan SSID-nya diarahkan ke SSID dari home gateway kita. Dalam hal ini adalah SSID-nya home gateway. Untuk IP address kita pilih saja yang DHCP di sini. Nah, di sini secara otomatis sudah diberi IP address oleh DHCP server yang sudah built-in di dalam home gateway kita. Dan IP address-nya adalah 192.168.20.101. Kalau sudah, kita bisa close di sini. Oke, selanjutnya kita perlu melakukan konfigurasi dari home gateway kita ya, agar kedua perangkat ini bisa kita program ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya sederhana saja. Pertama-tama kita pilih dulu ke bagian yang end devices ya. Lalu pada end devices ini kita pilih yang smart device ya. Kita pilih di sini, kita aktifkan di sini. Nah, smart device ini basically adalah sebuah smartphone. Nah, ini menarik nih, karena kita bisa melakukan konfigurasi kedua perangkat ini dengan menggunakan smartphone. Ya. Caranya, pertama-tama smartphone-nya kita perlu hubungkan dulu ke home gateway kita. Ya. Diklik dulu di sini, lalu pada bagian config, ya, pilih yang wireless di sini. Untuk SSID-nya kita hubungkan dulu ke home gateway. Ya, di sini saya paste home gateway. Hal berikutnya untuk IP address saya pilih yang DHCP saja ya. Saya pilih static dulu, saya pilih ke DHCP. Ya, kita tunggu beberapa saat dan ya, di sini kita mendapatkan IP address ya. IP address-nya adalah 192.168.20.102. Nah, kalau kita lihat di sini ya, smartphone kita sudah terhubung dengan home gateway kita. Nah, langkah berikutnya adalah untuk melakukan konfigurasi di smartphone, kita bisa menuju ke tab desktop ya. Lalu yang bisa kita lakukan adalah di sini sudah terinstall sebuah mobile apps yang namanya adalah IoT Monitor. Kita tinggal pilih saja IoT Monitornya dan sudah secara otomatis dihubungkan dengan IoT
server kita. Nah, IoT server di sini adalah IoT server yang tertanam secara built-in pada home gateway kita. Ya, IP address-nya di sini adalah 192.168.25.1. Lalu default untuk username dan password-nya adalah admin dan admin. Ya, kita bisa login di sini. Oke. Begitu kita login, ya di bagian home, di sini nggak terdeteksi apa-apa ya. Nah, artinya apa? Artinya kedua perangkat ini memang terhubung dengan home gateway secara wireless, tetapi mereka belum terhubung secara layanan IoT. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita close dulu yang ini, pilih bagian lampuku dulu, lalu pada bagian config-nya kita scroll down, ya. Nah, bisa kita lihat di sini secara layanan IoT, lampuku ini masih mengandalkan layanan dari 1.1, ya, atau dari server yang ini. Padahal sudah tidak terhubung lagi secara fisik. Nah, di sini perlu kita ubah menjadi ke home gateway. Lalu kita close di sini. Demikian juga untuk yang motion detector-nya. Yang motion detector, bagian config, lalu kita scroll down di sini. Di sini IoT servernya bukan lagi remote server, tetapi kita arahkan ke home gateway. Selanjutnya kita close. Oke. Lalu berikutnya kita menuju ke smartphone lagi. Lalu kita menuju ke apps-nya, yaitu IoT Monitor. Oke, nah bisa kita lihat di sini ya. Lampuku dengan motionku sudah terhubung di sini. Tetapi yang perlu kita ingat di sini adalah karena kedua perangkat ini sudah mengalihkan layanannya yang awalnya dari registration server sekarang menjadi ke home gateway, artinya pemrograman dan juga aturan-aturan yang kita konfigurasi sebelumnya pada registration server itu sudah tidak berlaku lagi. Ya, kita bisa lihat di sini. Saya coba gunakan motion detector-nya, dan motion detector ini sudah tidak lagi men-trigger lampuku. Nah, oleh karenanya kita perlu melakukan pemrograman ulang pada home gateway-nya. Ya, di sini kita pilih bagian condition. Kita akan lakukan hal yang sama ya. Di sini berarti lampuku on. Lampuku ya, on. Lalu untuk if-nya kita set dari motionku dulu. Kalau motionku-nya on bernilai true, maka lampuku statusnya juga akan on. Oke. Ini adalah kondisi yang pertama. Kita pilih OK. Lalu untuk kondisi yang kedua kita tinggal tambahkan saja. Berarti di sini lampuku off. Oke. Selanjutnya bagian if-nya berarti if motionku on statusnya adalah false. Dan ya, kita set lampuku statusnya menjadi off juga. Kalau sudah digeser dulu dan kita pilih tombol OK di sini. Oke. Kalau sudah, berikutnya kita akan uji coba ya. Saya tekan tombol Alt-nya, lalu saya coba dekatkan pointer mouse saya ke motion detector. Bisa kita lihat di sini, ya, sudah bisa mengaktifkan lampu. Dan ketika motion detector-nya tidak mendeteksi pergerakan, status lampuku juga menjadi off sekarang ini. Nah, seperti itu lebih kurang. Bagaimana? Harapannya bisa dipahami ya. Ini merupakan simulasi IoT yang paling sederhana yang bisa saya sampaikan di sini. Dan kita lakukan simulasi sederhana ini dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Jadi kalian juga bisa mensimulasikan hal yang sama pada perangkat komputer kalian masing-masing. Nah, bagaimana? Harapannya bisa dipahami ya. Besar harapan saya agar dari sesi perkuliahan dan juga praktikum kita kali ini, kalian mendapatkan sedikit exposure terkait dengan IoT. Dan bagi kalian yang tertarik, ya kalian juga bisa melakukan eksplorasi lebih lanjut di sini. Nah, kalau kita lihat di sini di bagian End Devices, lalu bagian Home ya, di sini ada banyak sekali perangkat yang bisa kita gunakan dan bisa kita mainkan sebenarnya. Jadi, bagi yang tertarik, silakan untuk melakukan eksplorasi masing-masing. Ya, harapannya kalian bisa menikmati sesi eksplorasi kalian ini. Demikian sesi perkuliahan kita kali ini. Semoga materi yang disampaikan bisa dipahami dengan baik dan harapannya juga bisa dinikmati dengan baik. Dengan adanya materi yang disampaikan dalam format rekaman video ini, sebenarnya mahasiswa memiliki kendali lebih, yaitu kendali untuk dapat mengulang materi yang dirasa masih belum bisa dipahami dengan baik tanpa harus merasa sungkan kepada saya sebagai pengajar. Fokuskan proses belajar pada satu tujuan, yaitu untuk mendapatkan pemahaman terbaik terkait materi pembelajaran yang disampaikan. Tetap semangat untuk belajar dan jangan sia-siakan usia muda yang kalian miliki. Akhir kata, saya mau mengutip pesan yang selalu disampaikan melalui channel Indonesia Belajar ini. Banyak belajar, biar bisa bantu banyak orang.